ini Bapak akan melanjutkan materi kita gelombang stasioner pertemuan kita yang terakhir, yaitu cara menentukan letak titik perut dan titik simpul pada gelombang stasioner. Yang kemarin kita sudah bahas ada dua jenis, yaitu pada ujung bebas dan juga pada ujung terikat. Kita bahas ya satu-satu. Maka yang pertama untuk ujung bebas. Sebelum Bapak masuk kepada ujung bebas, kita sudah mengenal atau memahami kemarin bahwa dikatakan titik perut adalah titik puncak. Titik puncak itu kalau dalam aturan gelombang sinus atau kosinus, berarti nilainya itu nanti puncaknya positif atau negatif 1. Sedangkan kalau dibilang letak titik simpul itu nanti berada pada di keadaan di tengah. Jadi kalau Bapak misalkan nanti dalam ilustrasi sebuah gambar gelombang, misalkanlah nanti gelombang sinusnya seperti ini, maka nanti di sini inilah yang dikatakan letak titik simpul. Di sinilah yang namanya simpul, sedangkan di puncak-puncak inilah yang dinamakan letak titik perut. Oke ya, paham ya? Oke, sekarang kita masuk. Cara menentukan perut dan simpul kita melihat dari rumus gelombang amplitudo stasionernya. Kemarin, sambil kamu lihat ya catatan kamu, kalau kita membahas ujung bebas, bahwa amplitudo stasioner kemarin pada ujung bebas itu adalah 2A kalikan dengan kosinus Kx. Maka, yang Bapak ambil yang mana? Yang Bapak ambil itu yang ini. Artinya apa? Bahwa dalam aturan cara mencari letak titik perut, nilai kosinus Kx-nya ini harus bernilai maksimum. Arti maksimum di sini bahwa cos berapakah yang maksimum, yaitu plus minus 1. Berarti kalau kita misalkanlah nanti dalam sebuah gambar, misalkan Bapak buat nanti dalam aturan gambar kosinus pertama kali bernilai 1 itu kan di sini. Kosinus berapa? Kosinus 0. Terus nanti akan selesai dia di sini positif 1, dilanjut nanti di sini negatif 1. Maka kelipatan dari berapakah nanti kosinus yang plus minus 1? Ini langsung Bapak ganti adalah kelipatan daripada kosinus NV. N ini adalah kelipatan dari bilangan bulat. Bisa nanti dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka kalau Bapak teruskan nanti di sini, kalau kita ganti, apa itu K? K itu kan 2V per lambda kali dengan X sama dengan kosinus N kali V. Maka apa yang bisa kita habiskan? Habiskanlah cosnya, habiskanlah nanti nilai V-nya, maka nanti rumus X-nya adalah N dikali dengan setengah lambda. Inilah yang dinamakan rumus perut, dimana nanti X ini adalah jarak dari titik perut yang ditanya ini terhadap ujung pemantulnya. Dimana ujung pemantul itu karena di ujung bebas berarti pada ujung pemantul yang bebas. Lihat gambar yang kemarin lagi ya. Oke, itulah yang pertama untuk titik perut. Oke, kita lanjut yang kedua, simpul. Seperti yang Bapak bilang tadi bahwa simpul itu kan berada tepat di tengah di sini tadi kan. Nah, artinya apa? Simpul kebalikan dari perut. Bahwa untuk mendapatkan kosinus Kx-nya, dia harus bernilai minimum atau sama dengan 0. Maka kalau kita ganti 2V per lambda tadi K-nya kali X, kosinus berapa saja yang 0. Maka ini dalam aturan matematika bisa diganti dengan 2N tambah 1 kali setengah V. Maka di sini langsung kita coretkan nanti nilai cosnya, kemudian nilai V-nya dimatikan, maka dapatlah nanti hasil akhirnya X adalah 2N tambah 1, angka 2 ini pindah ke bawah menjadi 1/4 lambda. Inilah rumus X-nya. Nah, di mana nanti di sini X ini adalah jarak titik simpul yang ditanya terhadap ujung pemantul. Dimana nanti di sini bisa Bapak buatkan di sini catatan.
catatannya adalah jika, ini contoh ya, perut kelima nanti yang ditanya. Nah, maka ini kalau ditanya berapakah nanti nilai N yang dipakai, kalau perut kan berarti rumusnya nanti ini. Udah, maka kalau perut yang kelima nanti misalnya ditanya, maka N-nya itu adalah kita kurangi perut itu menjadi kurang 1. Kenapa? Karena untuk mendapatkan perut yang kelima yang sudah nampak itu kan, yang sudah terjadi itu adalah 4. Nah, demikian untuk kalau misalnya kita tanya simpul, misalnya simpul 2. Rumus simpul mana? Yang ini. Berarti kalau ditanya nanti simpul yang kedua, maka N-nya ini nanti yang kita pakai adalah kurangkanlah 1. Maka selalu dikurang dengan 1, karena yang sudah terjadi itu harus 1. Maka inilah nanti rumus yang bisa kita pakai untuk ujung bebas. Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Sekali lagi kita masuk untuk ujung terikat. Semua yang perlu kita hafal sebenarnya ujung bebas saja. Nah, kalau sudah kamu hafal ini, maka ujung terikat semua ini adalah kebalikannya dari ujung bebas. Jadi biar cepat langsung saja. Yang pertama, kalau ditanya nanti perut juga sama kayak itu juga. Tapi yang kita ingat ujung bebas ujung terikat kemarin, bahwa yang namanya amplitudo stasionernya itu yang fungsi sinus, ya kan? Berarti sinus kx-nya yang nilainya maksimum atau plus minus 1. Maka sinus berapa saja nanti dia? Ya, tinggal kita pakai sinusnya ya, berarti yang ini. Sinus 2n tambah 1 kali nanti dengan setengah V. Kita habiskan V-nya, habiskan sinusnya, maka X-nya ini adalah 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Berarti rumus perut diterikat adalah rumus simpul di bebas, kan begitu? Maka yang terakhir, yang kedua, kalau ditanya nanti simpul, ayo udah pasti udah tahu kan nanti kan? Maka nanti sinus KX-nya ini yang nilainya 0. Berarti kalau kita ganti lagi, sinus 2V per lambda kali X, sinus berapa yang 0? Yaitu sinus NV. Habiskan sinusnya, habiskan V-nya, maka X-nya adalah N dikali dengan setengah lambda. Maka rumus simpul ini adalah rumus perut pada ujung bebas. Keterangannya sama ya, seperti ini juga. Catatan ini berlaku untuk ujung bebas ataupun ujung terikat. Demikian materinya. Maka setelah materi ini nanti kamu sudah bisa mencoba-coba untuk membahas, mengerjakan soal dengan rumus yang Bapak kasih. Oke, terima kasih pertemuan kita saat ini. Semoga kita semua dalam tetap keadaan sehat. Salam dari Bapak.